panasnya dinamika pemilu atau pilkada kemarin, bagaimana kondisi masa non-tahapan ini? Apakah tensinya benar-benar dingin atau ada hal lain yang sedang tumbuh di masyarakat pada saat ini, Pak? Ya, di masa non-tahapan ini adalah masa untuk penyelenggara pemilu melakukan konsolidasi menyeluruh sekaligus melakukan evaluasi terhadap proses yang sudah dilakukan. Ya, jadi konsolidasi itu dilakukan secara internal maupun eksternal. Maksudnya adalah bahwa secara internal KPU misalnya kembali mengevaluasi proses yang sudah dilakukan. Apakah pada saat tahapan itu berjalan ada hal yang mungkin dianggap kurang sempurna karena keterbatasan yang dimiliki sehingga harus diperbaiki pada pemilu dan pilkada ke depan. Sekarang saatnya untuk melakukan konsolidasi dan evaluasi. Konsolidasi juga dimaksudkan untuk bagaimana membangun kembali rasa percaya diri sebagai penyelenggara pemilu untuk mempersiapkan tahapan pemilu dan pilkada di masa-masa yang akan datang. Halo, selamat datang di Besti, Omong Santai tentang Pemilu, podcast resmi KPU Kota Kupang untuk kamu yang ingin tahu, ingin paham, dan peduli tentang pemilu. Tanpa harus kaku, Beta Sri Mulyawati. Hari ini ketong omong topik yang sangat spesial. Ketong tidak hanya bicara soal Kota Kupang, tapi ketong tarik benang merah yang lebih luas, yaitu menjaga demokrasi di bumi Flobamora, tantangan, harapan, dan masa depan pemilu di Nusa Tenggara Timur. Dan luar biasa hari ini di studio Besti hadir Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita sapa Bapak Jembris Pointuna. Halo Bapak Jembris. Halo Ibu Sri. Apa kabar? Puji Tuhan sehat. Wah, luar biasa Bapak. Terima kasih atas kesempatannya meluangkan waktu untuk hadir di Besti kali ini. Baik Bapak Jembris, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang tema hari ini, Beta mau Bapak lengkapi kalimat demokrasi di bumi Flobamora adalah? Ya, sejatinya demokrasi itu adalah sarana kedaulatan rakyat di mana rakyat memiliki otoritas yang paling berdaulat untuk menentukan siapa pemimpin di daerah ini dan siapa pemimpin di nasional. Oleh karena itu dapat didefinisikan bahwa demokrasi itu adalah suatu proses di mana rakyat yang menentukan masa depannya, rakyat yang menentukan siapa pemimpinnya, dan rakyat yang menentukan ke arah mana bangsa dan negara ini dibawa. Oleh karena itu, sangat disayangkan memang kalau misalkan rakyat yang memiliki kedaulatan itu tidak menggunakan hak politiknya pada saat pemilu dan pilkada itu berlangsung. Itu kira-kira secara singkat definisi daripada demokrasi itu seperti itu. Baik Bapak, terima kasih. Artinya kedaulatan ada di tangan rakyat ya Bapak? Betul sekali. Menarik sekali Bapak. Bisa dijelaskan lebih lanjut maksudnya bagaimana ya Bapak kalau kedaulatan di tangan rakyat itu? Ya, kedaulatan di tangan rakyat itu artinya bahwa seluruh proses pemilu dan pilkada itu ditentukan oleh rakyat. Rakyatlah yang diberi kesempatan untuk bisa memilih siapa pemimpin di daerah ini. Untuk wali kota Kupang misalnya, yang menentukan siapa wali kota itu adalah rakyat melalui proses pemilihan yang berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan siapa yang akan menjadi gubernur itu ditentukan oleh rakyat pula. Siapa yang menjadi presiden itu ditentukan oleh rakyat juga. Dan siapa yang menjadi anggota DPR, menjadi legislator nasional, atau siapa yang menjadi senator atau anggota DPD itu dipilih oleh rakyat. Nah, itulah mengapa saya katakan tadi bahwa memang betul-betul kedaulatan itu berada di tangan rakyat.
Baik Bapak, terima kasih. Bapak Ketua, kita bicara soal NTT. Ini kan provinsi kepulauan yang luar biasa indahnya. Tapi kalau dilihat dari kacamata demokrasi dan setelah melewati dinamika pemilu serta pilkada sebelumnya, bagaimana Bapak melihat perkembangan demokrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam beberapa tahun terakhir ini, Bapak? Iya, secara umum dapat saya gambarkan bahwa masyarakat NTT sudah sangat dewasa dalam hal berpolitik. Saya ambil contoh pada pemilu dan pilkada tahun 2024 yang lalu, ada sejumlah survei yang menyatakan bahwa di NTT ada daerah-daerah yang masuk dalam kategori rawan. Artinya bahwa itu zona merah. Tetapi dapat kita buktikan dalam pemilu dan pilkada kemarin di mana pesimisme dari beberapa pihak bahwa akan terjadi situasi yang abnormal di beberapa daerah ternyata tidak terbukti. Ini menandakan bahwa masyarakat NTT sudah sangat dewasa dalam hal berpolitik dan masyarakat NTT sudah dapat menyelesaikan semua dinamika politik yang ada dengan pendekatan hukum dan juga dengan menggunakan norma-norma yang ada. Jadi tidak ada lagi kesan bahwa di daerah ini masuk zona merah, daerah ini rawan 1, rawan 2 atau rawan 3. Karena memang betul-betul adanya komitmen bersama antara penyelenggara pemilu, baik itu KPU, Bawaslu, dan juga dengan peserta pemilu, yang melibatkan seluruh stakeholder yang ada, bahwa tanggung jawab untuk menyukseskan sebuah pemilu dan pilkada itu bukan semata-mata menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi tanggung jawab bersama. Dan ketika semua pihak bergerak bersama, maka otomatis hal-hal yang diragukan itu tidak terbukti. Dan bisa kita lihat di pemilu dan pilkada kemarin, NTT sangat nyaman, tidak ada gejolak yang terjadi, meskipun kita lihat dan kita tahu bersama bahwa secara geografis wilayah kita memang sangat sulit memang karena terdiri dari kepulauan-kepulauan dan masih ada daerah-daerah yang terisolir jauh dari perkotaan yang memang infrastrukturnya kurang bagus. Tetapi pemilu kemarin sebagai bukti nyata bahwa masyarakat NTT sangat mencintai damai, dan tagline awal bahwa pemilu dan pilkada di NTT adalah pemilu dan pilkada damai pada akhirnya dapat kita wujud nyatakan, dan masyarakat menerima seluruh hasil pemilu dan pilkada yang ada. Dan kalau kita mengikuti di beberapa gugatan di Mahkamah Konstitusi, mereka para penggugat tidak lagi mempersoalkan hasil karena proses di TPS itu sangat transparan. Masyarakat sendiri mengikuti prosesnya dari awal sampai dengan rekapitulasi secara berjenjang, dan tidak ada semacam suara yang dihilangkan atau tidak ada lagi kecurigaan kepada penyelenggara pemilu bahwa penyelenggara pemilu melakukan manipulasi suara. Tidak ada, sehingga pada akhirnya masyarakat merasa puas karena hasil pemilu dan pilkada kita belum tahu, penyelenggara pemilu belum tahu, masyarakat dengan caranya sendiri sudah menghitung dan mengetahui siapa yang terpilih, dan pada akhirnya mereka melakukan konsolidasi sendiri di lapangan, di masyarakat, dan tidak ada kegaduhan-kegaduhan. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa memang kita masyarakat NTT pada umumnya meskipun berbeda suku, agama, golongan karena tinggal di tempat-tempat yang terpisah, toleransi ya, tetapi tetapi siap menerima hasil pemilu dan pilkada kemarin. Itu luar biasa sekali. Sukses ya Pak Ya, untuk terima penyelenggara pemilu. Lalu Bapak, dengan panasnya dinamika pemilu atau pilkada kemarin, bagaimana kondisi masa non tahapan ini? Apakah tensinya benar-benar dingin atau
ada hal lain yang sedang tumbuh di masyarakat pada saat ini, Pak. Ya, di masa non-tahapan ini adalah masa untuk penyelenggara pemilu melakukan konsolidasi menyeluruh sekaligus melakukan evaluasi terhadap proses yang sudah dilakukan. Kemarin ya, Pak. Ya, jadi konsolidasi itu dilakukan secara internal maupun eksternal. Maksudnya adalah bahwa secara internal KPU misalnya kembali mengevaluasi proses yang sudah dilakukan. Apakah pada saat tahapan itu berjalan ada hal yang mungkin dianggap kurang sempurna karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki sehingga harus diperbaiki pada pemilu dan pilkada ke depan. Sekarang saatnya untuk KPU melakukan konsolidasi dan evaluasi. Konsolidasi juga dimaksudkan untuk bagaimana membangun kembali rasa percaya diri sebagai penyelenggara pemilu untuk mempersiapkan tahapan pemilu dan pilkada di masa-masa yang akan datang. Jadi saat ini orang bertanya, apa pekerjaan KPU di masa non-tahapan ini? Tetapi bisa kita menjelaskan kepada publik bahwa pelaksanaan pemilu dan pilkada itu tidak seperti Sinterklas atau bim salah bim langsung jadi. Tetapi membutuhkan persiapan-persiapan yang matang karena kita harus mengkonsolidasikan pemilu untuk memilih, katakanlah untuk pemilu 2024 kemarin. Kita harus bisa mengkonsolidasikan pemilih di NTT yang jumlahnya 4 juta lebih. Untuk mereka datang ke TPS dalam waktu yang bersamaan. Kita harus bisa mengkonsolidasikan surat suara yang jumlahnya jutaan. Iya. Dan waktu yang bersamaan pada hari yang sama. Kita harus bisa mengkonsolidasikan personil penyelenggara ad hoc yang jumlahnya puluhan ribu orang dalam waktu yang bersamaan untuk dapat melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di waktu yang bersamaan. Itu proses yang tidak gampang dan tidak mudah. Belum lagi kita harus membuat perencanaan-perencanaan untuk penganggaran, kemudian juga harus melakukan perekrutan terhadap badan ad hoc yang jumlahnya ribuan orang. Nah, sekarang saatnya untuk bagaimana kita membuka kembali memori dan file-file yang dimiliki oleh KPU tentang perjalanan pelaksanaan pemilu dan pilkada kemarin. Kita mereview kembali, di mana kalau misalkan kita temukan ada hal yang harus kita perbaiki, ya sekarang saatnya normanya kita perbaiki, peraturan KPU-nya harus kita evaluasi untuk diperbaiki ke depan. Begitupun infrastruktur yang dimiliki oleh KPU, karena sekarang KPU menggunakan berbagai macam alat bantu teknologi untuk mempermudah pelaksanaan pemilu dan pilkada. Dan sekarang saatnya untuk misalkan Sirekap itu harus Berbasis aplikasi ya, ya Pak. berbasis aplikasi, harus dimodernisasi untuk bagaimana menjawab kebutuhan ke depan. Juga misalkan sistem aplikasi data pemilih itu harus diperbaiki dan dilengkapi dengan fitur-fitur yang lebih modern untuk menjawab kebutuhan ke depan. Nah, itu yang harus kita lakukan sekarang, karena sekarang semua by teknologi. Jadi saya tidak tahu nanti 2029 pemilu itu desainnya seperti apa, tetapi mungkin saja kita akan menggunakan teknologi-teknologi termutakhir untuk mendukung pelaksanaan pemilu dan pilkada. Oleh karena itu, sekarang saatnya untuk KPU secara berjenjang, baik dari kabupaten kota, dari provinsi dan KPU RI, harus mulai memikirkan untuk kira-kira tahapan pemilu dan pilkada ke depan di tengah-tengah modernisasi ini dilakukan seperti apa. Nah, itu yang kita harus persiapkan dari sekarang. Ke depannya, Bapak. Ya. Tapi Bapak bicara soal Nusa Tenggara Timur, dengan tantangan geografis dan sosial, kan selalu melekat tuh Bapak. Tentu saja penyelenggara pemilu di Nusa Tenggara Timur bukan perkara mudah ya Bapak ya. Nah, mungkin bisa Bapak sampaikan apa saja tantangan nyata yang dihadapi
KPU Nusa Tenggara Timur baik di masa tahapan dan non-tahapan ini, Bapak? Iya, tantangan kita yang paling besar di setiap tahapan pemilu itu adalah bagaimana kita diperhadapkan dengan kondisi geografis dan infrastruktur kita yang boleh dikatakan sangat menantang. Apalagi pemilu dan pilkada itu dilakukan di puncak-puncak musim hujan. Saya ambil contoh kemarin waktu pemilu tanggal 14 Februari tahun 2024. Dengan cuaca yang ekstrim ya, Pak? Iya, tiba-tiba saja di Kota Kupang terjadi badai dan beberapa TPS itu mengalami kerusakan. Tetapi puji Tuhan karena kita sudah melakukan mitigasi sebelumnya. Ada plan A, plan B, plan C. Dalam kondisi normal, apa yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik itu penyelenggara ad hoc, dalam hal ini KPPS, PPS, dan PPK, dan apa yang harus dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota dan KPU Provinsi maupun KPU RI. Kita sudah mendesain beberapa opsi, sehingga ketika terjadi force majeure, misalkan terjadi bencana alam atau situasi-situasi yang sifatnya kedaruratan, kita tidak kaget karena kita sudah mempersiapkan semuanya. Di Flores Timur misalnya, seminggu sebelum pemungutan dan penghitungan suara pada pilkada kemarin, tiba-tiba Gunung Leotobi laki-laki meletus. Semua orang panik, Iya. KPU panik. Tetapi dengan kerjasama dan koordinasi antar lembaga, dengan pemerintah daerah, dengan pemerintah pusat, dengan Badan Penanggulangan Bencana, dengan TNI Polri, dan dengan semua stakeholder yang ada, mereka tetap melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara. Meskipun tidak dilakukan di TPS semula, tetapi dipindahkan ke TPS relokasi. Nah, oleh karena itu ya, KPU sudah punya pengalaman-pengalaman bagaimana menata kelola pemilu dan pilkada di situasi-situasi yang tidak normal. Di situasi di mana terjadi force majeure, bencana alam atau keadaan-keadaan darurat, sehingga saya kira siapapun penyelenggara pemilu di NTT sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini, sehingga tetap pemilu dan pilkada itu dapat dilaksanakan yang baik. Baik, Bapak. Berarti memang geografis di Nusa Tenggara Timur berarti tantangannya bergeser ya, Pak, dari masalah teknis logistik ke masalah konsistensi edukasi dan validasi data ya, Bapak ya. Iya, untuk masalah distribusi logistik misalnya, memang di beberapa kabupaten ada sedikit mengalami kendala, tetapi kita sudah punya perencanaan yang matang untuk bagaimana proses pendistribusian logistik di daerah 3T, terluar, terdalam, daerah-daerah yang terpencil, dan pada akhirnya di daerah-daerah 3T tersebut yang infrastrukturnya itu sangat tidak menunjang, mereka malah pelaksanaan pemilu dan pilkada di daerah-daerah itu nyaris tidak ada gejolak sama sekali karena penyelenggara pemilu sudah melakukan perencanaan dengan baik dan distribusi logistiknya juga bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga menjawab semua kebutuhan TPS pada saat itu. Tidak ada pengeluhan bahwa ada kekurangan surat suara atau pemilu dan pilkadanya harus ditunda atau harus mengalami dilakukan pemilu dan pilkada susulan. Karena kita sudah melakukan mapping mana yang harus menjadi prioritas pertama untuk dilakukan distribusi logistik. Untuk daerah perkotaan misalnya Kota Kupang ya, H-1 distribusi logistik baru dilakukan. Tetapi di daerah-daerah yang memang harus melewati tantangan geografis yang rumit, mau tidak mau mungkin 4 hari sebelumnya atau 5 hari sebelumnya distribusi logistik sudah harus dilakukan
di bawah pengawalan dan pengawasan ketat, baik itu dari TNI Polri, dari Bawaslu, dan masyarakat sendiri secara volunteer melakukan pengawasan langsung terhadap kotak-kotak yang berisi logistik pemilu dan pilkada. Mereka yang tidur malam menjaga kotak-kotak itu. Nah, semuanya kerja volunteer karena semangatnya sama, yakni bagaimana supaya pemilu dan pilkada itu bisa berjalan secara demokratis. Sesuai tahapan ya Bapak yang Sesuai tahapan, ya. Nah, dengan berbagai tantangan yang sudah Bapak jelaskan tadi, apa langkah konkret untuk inovasi yang sudah ada dan yang sedang dilakukan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di masa-masa non tahapan saat ini, agar pemilu ke depan dapat berjalan lancar dan inklusif? Ya, saya kira kalau inovasi, setiap pemilu pasti ada inovasi yang dilakukan sesuai dengan konteks dan kebutuhan saat itu. Saya ambil contoh. Untuk pemilu 2029, kita tidak bisa menghindari dengan penggunaan teknologi termutakhir. Mengapa? Karena memang kebutuhan. Data pemilih saat ini menunjukkan bahwa mayoritas pemilih itu adalah pemilih milenial, Gen Z, dan pemilih alpha. Ketiga kategori pemilih ini yang akan menentukan masa depan daerah dan masa depan bangsa ini. Di mana kita tahu bersama bahwa ketiga kategori pemilih ini, pemilih milenial, pemilih Gen Z, dan pemilih alpha, itu sangat melek teknologi. Nah, oleh karena itu ya, desain pemilu ke depan harus bisa menjawab kebutuhan mereka. Sesuai dengan perkembangan. Jadi sekarang KPU RI ya sementara mendesain untuk model pemilu ke depan itu, apakah masih monolog seperti selama ini yang manual, ataukah nanti pemilunya itu e-voting kah atau electronic vote? Nah, ini yang kita belum tahu karena semuanya ini kan harus melalui proses politik di DPR dan pemerintah. Iya. Atau apakah dia pemilunya pemilu asimetris, di mana di daerah perkotaan bisa menggunakan opsi e-voting atau electronic vote, sementara di daerah pedesaan yang memang masih infrastruktur internet dan listriknya belum terjamin, tetap menggunakan pemilu yang model seperti selama ini, masih manual, masih coblos kertas suara. Nah, ini semua masih berproses ya, dan kita menunggu saja kira-kira pilihan yang terbaik itu seperti apa. Pasti keputusannya yang terbaik untuk kita lakukan ya Bapak. Amin. Ya. Bapak, KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota itu akan berada dalam satu garis komando yang tegak lurus. Pasti Sobat Besti di rumah ingin tahu bagaimana hubungan kerja antara KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota dalam memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan seragam, dan bagaimana peran KPU Kabupaten Kota seperti KPU Kota Kupang ini dalam mensukseskan visi besar KPU RI dan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, pemilu ini selalu didefinisikan sebagai sarana integrasi bangsa. Artinya bahwa pemilu ini dia bisa mengkonsolidasikan seluruh masyarakat Indonesia untuk fokus pada satu tujuan yang sama di hari dan tanggal yang sama. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai di Rotendao. Begitupun penyelenggara pemilu. Antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota adalah lembaga berjenjang
yang kedudukannya itu mandiri dan bersifat nasional untuk KPU RI bisa terkonsolidasi dalam waktu yang bersamaan. Satu garis komando. Artinya bahwa karena lembaga ini lembaga berjenjang, KPU RI dengan kewenangannya selaku penyelenggara pemilu nasional sekaligus regulator, sementara KPU di daerah, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota sebagai penyelenggara pemilu dan pilkada di daerah dan selaku eksekutor daripada regulator itu harus betul-betul menjaga integritasnya sebagaimana semangat pemilu itu adalah sarana integrasi bangsa. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain bagi KPU provinsi dan KPU RI untuk taat dan tunduk kepada setiap aturan yang dibuat oleh KPU RI. Jadi KPU di daerah, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota, integritasnya itu diuji dengan cara ketaatan terhadap norma itu sendiri. Kita tidak diberikan ruang untuk menafsir, tetapi kita hanya diperbolehkan untuk melaksanakan setiap norma yang ada sehingga betul-betul pelaksanaan pemilu dan pilkada itu dapat berjalan sesuai dengan apa yang tertulis, bukan apa yang ditafsirkan. Sepakat Pak Ketua. Kami di tingkat kota juga merasakan betul dinamika yang dialami di lapangan pada saat masa-masa pemilu kemarin yang selalu siap 24 jam. Nah, Bapak, sekarang kita masuk ke segmen terakhir ya Bapak ya, yang tidak kalah penting yaitu anak muda. Di pemilu belakangan ini jumlah pemilih di generasi Z dan milenial itu mendominasi hingga lebih dari 50% di Nusa Tenggara Timur. Apa pesan dan harapan besar dari Bapak Ketua untuk para generasi ke depan ini agar dapat menjadi pemilih cerdas yang bertanggung jawab dalam mensukseskan pemilu ke depan? Ya, kita punya data rekapitulasi data pemilih berkelanjutan semester pertama tahun 2026, di mana jumlah pemilih di NTT sebanyak 4.221.540 pemilih yang terdiri dari 2.076.843 pemilih laki-laki dan 2.144.697 pemilih perempuan, dengan rincian pemilih Gen Z 1.443.162 pemilih, pemilih milenial 1.283.815 pemilih. Sedangkan pemilih Gen X itu di bawah 1 juta, pemilih baby boomer itu di bawah 500.000, dan pemilih pre-boomer 71.386 pemilih. Ini di luar pemilih Gen Alpha yang akan ikut memilih pada pemilu lokal sesuai putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2030 atau 2031 pelaksanaannya untuk memilih gubernur, bupati dan wali kota serta DPR provinsi dan DPR kabupaten kota. Ini artinya bahwa orang muda yang akan memiliki daerah ini, orang muda yang akan menentukan masa depan daerah ini dan juga menentukan masa depan bangsa. Oleh karena itu, saya kira menjadi pekerjaan besar bagi KPU selaku penyelenggara teknis pemilu dan pilkada itu sendiri untuk bagaimana bisa meyakinkan orang muda dengan cara orang muda untuk bisa menggunakan momen emas ini.
Mengapa demikian? Karena Gen X, baby boomer itu sudah mulai tergeser posisinya. Untuk itu, saya kira memang sekarang adalah bagaimana tantangan orang muda untuk bagaimana bisa menangkap peluang dan kesempatan ke depan ini. Untuk mereka bisa mengisi ruang-ruang politik yang ada, agar nanti mereka tidak salah memilih. Ini menjadi pekerjaan besar bagi kita penyelenggara pemilu itu, baik itu KPU provinsi dan kabupaten kota, untuk memberikan edukasi-edukasi kepada pemilih orang muda ini, baik itu milenial, Gen Z dan juga pemilih alpha, untuk betul-betul mereka bisa dapat mempersiapkan diri menuju pemilu dan pilkada tahun 2029 dan 2031 yang akan datang. Edukasi yang kita lakukan itu adalah bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk hak dan kewajiban mereka. Apa hak mereka sebagai pemilih, apa hak mereka atau apa kewajiban mereka sebagai pemilih. Karena antara hak dan kewajiban di dalam demokrasi, dalam pemilu itu adalah sesuatu yang berbeda. Di mana penyelenggara pemilu bisa mampu untuk menjamin semua hak mereka. Baik itu hak untuk mendapatkan informasi yang benar tentang partai politik, hak untuk mendapatkan informasi yang benar tentang profil para calon. Tetapi pemilih juga harus punya kewajiban untuk bisa dapat menjaga situasi pelaksanaan pemilu itu bisa berjalan dengan lancar. Tidak boleh ada hoax, ada ujaran kebencian, tidak boleh saling kampanye hitam di sana. Karena kalau itu yang terjadi, maka harus siap untuk menanggung risiko hukumnya. Kira-kira seperti itu. Jadi memang sekarang waktunya untuk kita bisa mengkonsolidasikan para kaum muda yang masuk dalam pemilih milenial, pemilih Gen Z dan pemilih alpha, untuk betul-betul mereka merasa bahwa pemilu 2029 dan pemilu atau pilkada pemilu lokal tahun 2031 yang memang milik mereka, orang muda itu. Kira-kira seperti itu. Harus menjadi pemilih yang cerdas ya Bapak. Betul sekali, pemilih cerdas. Luar biasa sekali pesan yang disampaikan oleh Bapak Ketua. Semoga ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk mewujudkan pemilih cerdas dan bertanggung jawab. Luar biasa sekali Besti. Tidak terasa sudah berbincang hangat dan mendalam bersama Bapak Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari obrolan tadi, kita bisa menarik suatu benang merah penting bahwa tugas merawat demokrasi di bumi Flobamora ini ternyata tidak mengenal kata libur. Bahkan di masa non-tahapan pun, seperti sekarang ini, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, demokrasi harus menyeberangi lautan, mendaki gunung, melintasi pulau-pulau kecil, hingga menjangkau masyarakat di wilayah terluar. Dari Rote menjadi titik paling selatan Indonesia, hingga alor di ujung timur, dari kota hingga desa-desa yang hanya bisa ditempuh berjam-jam. Semua warga negara memiliki hak yang sama, yaitu memilih pemimpinnya. Inilah wajah demokrasi di bumi Flobamora yang beragam, penuh tantangan, namun terus tumbuh dengan semangat kebersamaan. Jadi, mari kita bersama, kita jaga api demokrasi ini agar tetap menyala di bumi Flobamora, karena pemilu yang berkualitas lahir dari kesadaran kita yang dirawat sejak hari ini. Terima kasih Bapak Jembris, sudah omong banyak dembeta ini hari, bercerita, mengajari kita banyak hal dan pengalaman menarik yang Bapak telah sampaikan di hari ini. Mungkin ada ingin Bapak sampaikan di akhir ini Bapak? Ya, hal yang menentukan hasil pemilu itu. Yang pertama adalah kalau proses pemilu dan pilkada itu berkualitas,
dilakukan oleh orang-orang berkualitas, maka puji Tuhan, hasil pemilu dan pilkada juga berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Amin. Terima kasih Bapak. Tetap ikuti podcast Besti, beromong santai tentang pemilu. Karena makin kita tahu, makin kuat demokrasi di Kota Kupang. Jangan lupa ikuti terus informasi terbaru seputar kepemiluan di sosial media KPU Kota Kupang. Sampai ketemu episode selanjutnya, Besti. Ingat, ketong pemilih, ketong memilih. Dadah!